Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa risalah Islam ke tengah umat manusia sebagai petunjuk dalam kehidupan kita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah melaksanakan, menjalankan, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Jadi kita harus menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita sampai kita nanti dipanggil Allah pada waktunya. Kita senantiasa dalam kondisi beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama kita, agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus sering-sering berada dalam lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita senantiasa dalam lingkungan yang baik, insya Allah kebaikan kita senantiasa terjaga, karena pada siapa kita bergaul dia akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh agar supaya kita bisa menjaga keimanan kita, kesolehan kita, beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai waktunya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka ta'lim subuh keluarga ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah juga kita bersyukur pagi-pagi ini bisa berkumpul karena Rasulullah SAW itu pernah berdoa, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Berkahilah umatku di pagi hari. Berkahilah umatku di pagi hari. Jadi kita ini bangun subuh, kita sholat subuh berjamaah, langkah kaki kita ke masjid satu langkah menaikkan derajat kita, satu langkah lagi menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak keutamaan fadilah kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Disunahkan kita berwudu terlebih dahulu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian kita berangkat ke masjid. Kita keluar rumah dengan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, kita di masjid udah dicatat sebagai kebaikan. Kemudian fadilah keutamaan orang-orang yang jalan ke masjid, langkah kakinya. Yang pertama meningkatkan derajatnya dia, yang kedua akan menghapuskan dosa-dosa dia. Semakin sering kita melangkah ke masjid, semakin Allah SWT mengangkat derajat kita, dan juga semakin kita banyak ke masjid, kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Manusia sebagai hamba yang lemah, yang selalu
tidak lepas daripada melakukan kesalahan dan melakukan dosa, kita perlu ya, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, itu otomatis langkah-langkah kita dihitung sebagai penghapusan dosa-dosa kita. Dan karena apa? Nanti kita harus bertemu Allah dalam kondisi bersih, dalam kondisi dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti apabila kita menghadap Allah, ketika dosa-dosa kita dalam kondisi dosa-dosa kita diampuni Allah, kita berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan manusia, keberhasilan manusia itu adalah ketika dia terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diupayakan ya tiap pagi itu kita memulai dengan sesuatu yang baik. Yang baik itu adalah sholat subuh berjamaah, kemudian kita adakan satu taklim, satu kajian ilmu, di mana apabila kita melakukan satu majelis ilmu, katanya sebagaimana sabda Rasulullah, apabila kita melakukan satu majelis ilmu, maka nanti para malaikat akan datang ikut berkumpul bersama-sama kita. Malaikat itu berkeliling di muka bumi ini mencari orang-orang yang melakukan majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan taklim subuh berjamaah ini, ketika kita mulai dengan basmalah, malaikat hadir ke rumah kita, ikut bersama-sama kita dalam majelis taklim subuh keluarga ini. Jadi mudah-mudahan dengan demikian malaikat selalu mendoakan kita, mereka bersab-sab sampai arasnya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan berbangga dengan mereka, hamba-hambanya yang melaksanakan majelis, yang mengadakan majelis zikir atau majelis ilmu. Seperti itu. Mudah-mudahan ini kita bisa beristiqomah. Untuk melakukan itu maka perlu persiapan. Salah satunya adalah kita jangan tidur terlalu malam. Ketika kita tidur terlalu malam, secara fisik kita masih mengantuk, badan kita belum segar, sehingga kita sulit untuk bangun sebelum subuh. Padahal waktu subuh ini adalah, waktu pagi ini adalah waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk mendapatkan keberkahan. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi, Maka kita upayakan sebagai umat Rasulullah SAW, ya kita upayakan kita sholat subuh berjamaah di masjid. Pagi kita mulai dengan satu hal-hal kebaikan yang mudah-mudahan itu menjadi keberkahan dalam kehidupan kita, mendatangkan pertolongan Allah, mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Iya. Terakhir ini untuk yang pembahasan persiapan menyambut kehidupan yang hakiki, ada satu perkara lagi yang akan disampaikan hari ini dari 4 perkara. Yang pertama perkara umur, kemudian masa muda, harta. Insyaallah subuh ini kita menyampaikan perkara ilmu. Jadi pada hari kiamat, kedua telapak kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara, yaitu tentang usianya, untuk apa ia dihabiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia dipergunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya, kemana ia amalkan. Insyaallah tentang ilmu ini, bahwa nanti di akhirat nanti kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu telah membuat kehidupan ini lebih bermakna, karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dengan ilmu. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu akhirat.
Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak akan berbuah, ilmu tidak akan berbuah apa-apa bagi pemiliknya kecuali jika ia mengamalkannya. Maka sudah sepatutnya kita memegang moto 3B, yaitu berilmu, beramal, dan bertakwa. Jadi nanti kita dipertanyakan pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti, tentang ilmu-ilmu kita. Apakah ilmu yang sudah kita dapatkan, yang kita pelajari, itu sudah kita amalkan dan kita dakwahkan kepada orang lain. Itulah 4 perkara yang akan ditanyakan seorang hamba pada hari kiamat nanti. Yang pertama masalah masalah umur, masa muda, harta, dan ilmu. Dengan demikian sudah disampaikan semua poin-poin terkait dengan pembahasan persiapan menyambut kehidupan yang hakiki. Itulah 4 perkara yang harus kita perhatikan dan manfaatkan secara baik untuk menyambut kehidupan kita yang hakiki. Jangan sampai kita terperdaya dengan tipu muslihat syaitan yang tak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita dalam kubangan dosa. Karena sedikit saja kita terlena, sudah pasti kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jadi sudah kita selesaikan pembahasan tentang persiapan kita dalam menyambut kehidupan yang hakiki. Yang mau tidak mau, semua manusia akan mengalaminya, dan berbahagialah orang-orang yang selamat yang dalam menghadapi kehidupan yang hakiki, sehingga dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin dan mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Muhammad Fadlan Santoso dan Muhammad Faris Santoso. Padanya kami persilahkan. Salam. Ini yang batangnya saya 2 aja, ketiga boleh ya. Bismillah. Assalamualaikum. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Islam yang baik itu? Beliau menjawab, yaitu kamu memberi makanan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang telah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam Sallallahu Alaihi Wasallam, Adam alaihissalam. Allah berfirman kepadanya, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk itu, kemudian dengarkanlah jawaban mereka kepadamu, karena sesungguhnya jawaban itu merupakan penghormatan bagimu dan penghormatan bagi anak cucumu. Maka Adam mengucapkan assalamualaikum,
Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memberi tambahan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Alhamdulillah telah dibacakan 2 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan memberi salam, di mana disebutkan di sini di hadis pertama kita seorang bertanya kepada Rasulullah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah Islam yang baik itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu kamu memberi makanan. Yang pertama memberi makanan. Memberi makanan ini nggak dibatasin ya pada orang miskin, pada orang kaya. Jadi ini sifatnya luas. Kamu memberi makanan. Nah, jadi kalau kita tuh sering memberi makanan ya pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita, bahkan kepada keluarga kita, itu merupakan tanda kebaikan keislaman seseorang. Setelah memberi makanan, yang kedua adalah mengucapkan salam, baik kepada orang yang telah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal. Jadi salam itu tidak dikhususkan kepada yang sudah kenal, tapi juga kepada yang belum kita kenal. Justru dengan kita memberikan salam, jadi kita akan saling berkenalan. Karena apa? Karena Allah SWT menciptakan kita, salah satunya adalah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, di sini salah satu kebaikan seorang, keislaman seseorang, yang pertama dalam hadis ini disebutkan, yaitu memberi makan dan menyebarkan salam kepada yang kita kenal maupun yang tidak. Hadis yang kedua, ini peristiwa ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Allah berfirman kepadanya, setelah menciptakan Adam, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat yang sedang duduk. Kemudian coba kamu dengarkan jawaban mereka apa. Karena sesungguhnya jawaban itu merupakan kehormatan bagimu dan kehormatan bagi anak cucumu. Nah, jadi maka Adam mengucapkan Assalamualaikum. Mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka memberi tambahan dengan warahmatullah. Jadi ini adalah ketika doa para malaikat untuk Nabi Adam dan keturunannya termasuk kita. Jadi pada saat Allah menciptakan Adam itu Allah memerintahkan dia untuk memberi salam, dan salam itu mewakili dirinya dan juga keturunannya. Keturunannya itu sampai hari kiamat, sampai kita termasuk juga di dalamnya. Jadi kita didoakan oleh malaikat dengan salam yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Terus jawabannya itu lebih baik ya, ketika Adam alaihissalam menyampaikan Assalamualaikum, maka jawaban malaikat Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi memang sunnahnya kalau kita diberi salam, diberi penghormatan, kita itu menjawabnya dengan yang sama ataupun yang lebih baik dari itu. Hadis riwayat ini muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu intisari dari hadis yang disampaikan oleh Mas Fadlan Santoso. Ya, mudah-mudahan kita menjadi muslim yang baik sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadis ini. Selanjutnya marilah kita mendengarkan penyampaian dari kitab Imam Tirmizi, terjemahannya mengenal kepribadian agung Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Mas Faris Santoso. Muhammad Faris Santoso, kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hadis dari buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Bashir bin Hilal As-Sawaf Al-Basri bercerita kepada kami dari Sabit dari Anas, ia berkata, pada hari ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, maka segala sesuatu di kota tersebut menjadi begitu terang. Akan tetapi pada hari ketika beliau meninggal, segala sesuatu di kota tersebut menjadi gelap. Belum lagi kami selesai menguburkan beliau, kami telah mengingkari apa yang ada di dalam hati kami. Muhammad bin Hatim bercerita kepada kami, Amir bin Salih bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah yang berkata, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 395. Muhammad bin Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Jasad beliau masih disemayamkan pada hari Senin dan malam Selasa. Beliau dikebumikan pada Selasa malam. Sufyan yang lainnya berkata, suara cangkul orang-orang yang menggali liang lahat beliau terdengar pada akhir malam. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf yang berkata, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin dan dikuburkan pada hari Selasa malam Rabu. Abu Isa berkata, hadis ini gharib. Nasr bin Ali Al-Jazami bercerita kepada kami dari Salim bin Ubaid dan ia memiliki persahabatan dengan Nabi. Ia berkata, Rasulullah jatuh pingsan ketika sakit. Tidak lama kemudian beliau sadar. Lalu beliau bertanya, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat menjawab, ya. Beliau berkata, perintahkan Bilal untuk memandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk bertindak sebagai imam sholat. Beliau jatuh pingsan lagi. Sesaat kemudian beliau sadar dan kembali bersabda, perintahkan Bilal untuk memandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk bertindak sebagai imam. Mendengar perintah tersebut, Aisyah berkata, ayahku orang yang sangat halus perasaannya. Jika menjadi imam, ia akan menangis. Ia bukan orang yang tepat untuk menjadi imam sholat. Alangkah baiknya jika engkau menugaskan orang lain. Tetapi Rasulullah kembali pingsan. Sesaat kemudian beliau sadar seraya bersabda, perintahkan Bilal untuk memandangkan azan dan perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Sungguh kalian seperti sahabat-sahabat Yusuf dalam hal menunjukkan apa yang bertentangan dengan isi hati. Bilal pun mengumandangkan azan dan Abu Bakar bertindak sebagai imam salat. Ketika itu Rasulullah merasakan sakitnya mulai berkurang. Maka beliau berkata, carilah orang yang bisa memapahku. Barirah pun datang bersama seorang laki-laki. Dengan dipapahkan kedua orang itu, Rasulullah keluar rumah. Ketika Abu Bakar melihat itu, Ketika Abu Bakar melihat beliau keluar, ia hendak mundur, tapi Rasulullah memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Abu Bakar pun mengimami salat hingga selesai. Setelah itu Rasulullah wafat. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, pasti akan kuhajar ia dengan pedangku ini. Para sahabat adalah kaum ummiyun. Tidak pernah ada nabi di tengah-tengah kaum seperti mereka sebelum Rasulullah. Karena itu mereka hanya diam dan tidak melakukan apapun. Mereka berkata,
Wahai Salim, pergilah ke sahabat Rasulullah Abu Bakar dan panggillah ia. Aku pun menemui Abu Bakar yang sedang berada di dalam masjid sambil menangis terisak. Ketika Abu Bakar melihatku, ia bertanya, apakah Rasulullah telah wafat? Maka aku sampaikan kepadanya bahwa Umar berkata, siapapun yang berkata bahwa Rasulullah telah wafat, pasti akan kupukul ia dengan pedangku ini. Mendengar perkataanku, Abu Bakar berkata, ayo kita pergi ke sana. Aku pun segera kembali bersamanya. Ketika kami tiba, para sahabat tengah berkerumun di kamar Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, wahai para sahabat, biarkan aku lewat. Mereka pun memberinya jalan. Abu Bakar masuk dan memeluk Rasulullah, menunduk dan menyentuh lengan beliau. Kemudian berkata, sungguh engkau telah wafat dan mereka pun akan mati. Itulah yang bisa disampaikan pada talim subuh kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengarkan tadi ya, hadis tentang proses Rasulullah SAW akan meninggal dunia, di mana Rasulullah SAW jatuh sakit sehingga tidak bisa menjadi imam sholat, dan beliau menugaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW sakit berat, yang diingat itu apa? Sholat. Ketika Rasulullah pingsan, ketika terbangun dari pingsan, yang ditanyakan bukan yang lain, tapi Rasulullah menanyakan tentang sholat. Apakah sudah masuk waktunya sholat? Pada saat itu sahabat-sahabat sedang berkumpul di rumah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dari yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Di dalam hati kita itu selalu yang kita ingat itu adalah sholat. Jarang orang yang ketika sakit parah, sakit berat, ketika sadar, yang diingat bisa yang lain. Tapi ini telah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana pentingnya sholat, sampai-sampai Rasulullah SAW ketika sudah sakit parah, yang diingat hanya sholat. Apakah sekarang sudah masuk waktu sholat? Dan kematian Rasulullah adalah kematian yang memang sudah saatnya Rasulullah selesai menjalankan tugas kerasulannya, ya. Mudah-mudahan itu menjadi ibrah buat kita semua. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah selesai mengemban risalah Allah untuk menyampaikan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia, hingga hari kiamat nanti tidak ada nabi lagi selain Rasulullah SAW, tidak ada Rasul lagi selain Rasulullah SAW, dan Allah SWT telah menyempurnakan agama ini sampai hari kiamat. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi tentang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga keimanan kita sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan segala urusan kita, senantiasa memudahkan kita untuk selalu mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita tutup ta'lim subuh keluarga ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.